Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Electronic Data Interchange (EDI), Lelang dan Lelang Online, Sistem E-Banking, dan Komunitas Virtual. Kelompok 4 yang beranggotakan Nur Ain, Nur Ulpawita, dan Aditya Roza Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah e-commerce. Kami dari kelompok 4, saya Nur Ulpawita, Saya Nur Ain. Saya Aditya Roza Putra. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang Electronic Data Interchange atau EDI, lelang dan lelang online, sistem e-banking, dan komunitas virtual. Happy watching! Saya Aditya Roza Putra ingin membacakan poin yang berjudul Electronic Data Interchange dan Lelang. Electronic Data Interchange adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dalam format standar yang disetujui dari salah satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Istilah ini umumnya dipakai dalam konteks perdagangan dan bisnis, khususnya perdagangan elektronik dan e-dagang. Keuntungan dalam perdagangan EDI yaitu 1. Menghemat waktu, 2. Menghemat biaya, 3. Respon yang cepat, 4. Aliran yang khas, 5. Peluang dalam bisnis. Selanjutnya lelang. Lelang merupakan lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya memenuhi penjualan suatu objek melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lelang terbagi menjadi 2. Yang pertama, lelang konvensional. Jenis lelang ini dilakukan secara langsung di hadapan para pejabat lelang. Yang kedua, lelang online. Lelang online dilakukan di situs terlalu dan peserta lelang bisa mengikuti secara online. Dengan pengembangan teknologi semakin banyaknya pengguna internet, jenis lelang ini semakin banyak dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai lelang online. Pada tipe lelang ini, penjual akan menawarkan pelelangan barang secara elektronik, di mana pihak pembeli dapat mengajukan penawaran harga berulang kali hingga pada suatu jangka waktu yang telah ditetapkan, umumnya selama beberapa hari. Penjual umumnya akan memberikan detail informasi barang secara online dan harga terendah yang dapat diterima oleh penjual. Data pada website akan terupdate secara terus-menerus sesuai dengan harga penawaran tertinggi, dan umumnya pihak penawar akan dikodekan untuk alasan privasi. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem e-banking. Sistem e-banking adalah layanan perbankan yang dilakukan secara elektronik. Jenis-jenis layanan e-banking antara lain ATM, kartu kredit, kartu debit, telebanking, phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet e-banking. Manfaat e-banking yaitu yang pertama, bagi bank dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas, biaya percetakan, biaya alat tulis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mempermudah untuk nasabah bank. Yang ketiga, bagi bank dapat mengurangi jumlah karyawan atau staf operasional sehingga penggunaan keuangan dapat lebih diefisienkan. Yang keempat, bank dapat melebarkan jangkauannya ke seluruh dunia sehingga nasabah dapat berhubungan dengan bank dari manapun di seluruh dunia dengan waktu yang tidak terbatas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu komunitas virtual. Komunitas virtual adalah sebuah tempat pada website di mana orang-orang akan dapat bertemu dan berbicara secara elektronik dengan yang lain karena mempunyai kesamaan minat. Komunitas virtual ini mempunyai peranan yang besar di dalam berbagi aspek kehidupan manusia, misalnya menjalin persahabatan dan hubungan romantis, untuk belajar, dan membentuk opini. Ada beberapa syarat yang diperlukan untuk suatu komunitas virtual, yakni yang pertama, lingkungan atau tempat terjadinya komunitas interaksi. Yang kedua, relasi di antara anggota yang terjadi dan dikelola secara elektronik atau online. Yang ketiga, rasa kepemilikan atau kesadaran anggota sebagai bagian dari komunitas tersebut. Yang keempat, struktur internal yang ada di komunitas. Serta yang terakhir, yang kelima, ruang simbolok yang saling berbagi dan
dipresentasikan dengan adanya aturan, nilai, norma, sampai pada ketertarikan. Baiklah, saya Nur Ain akan melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan komunitas virtual. Nah, teman-teman, adapun kelebihan dari komunitas virtual yaitu yang pertama, sebagian besar anggota sebuah komunitas nyata memanfaatkan komunitas online sebagai media berbagi yang nyaman dan leluasa. Yang kedua itu, dengan adanya komunitas virtual, maka anggotanya akan memperoleh manfaat yang lebih besar jika dibanding suatu komunitas nyata tanpa komunitas online. Adapun dari kekurangan dari komunitas virtual yaitu yang pertama, pengguna internet yang terlalu berlebihan akan menjadi over dan kemungkinan menjadikan dunia maya menjadi suatu penyalur hasrat dan akan menjadi hyper. Nah, adapun manfaat dari komunitas virtual ini yaitu yang pertama, komunitas bisa terjalin dengan baik. Kesibukan masing-masing, maka dengan ditemukannya berbagai teknologi oleh para penciptanya, kehidupan manusia saat ini sudah banyak dimudahkan. Yang kedua itu, bisa men-sharing pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu fitur komunitas virtual. Adapun fitur komunitas virtual yaitu yang pertama konten. Nah, maksud dari konten ini yaitu artikel khusus mengenai suatu topik yang menarik. Yang kedua, email. Email adalah alamat dan komunikasi surat menyurat ditujukan langsung ke orang yang berhubungan langsung dengan topik yang diminati. Baiklah, itu tadi hasil pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.